petugas intel itu sebenarnya adalah orang yang mencari informasi. Oleh karena itu, maka petugas intel itu sangat cocok kalau merekrut para wartawan, karena wartawan sudah tahu cara-cara teknik dasar untuk mendapatkan informasi baik dengan cara terang benderang maupun dengan cara diam-diam. Hasil-hasil informasi inilah yang kemudian diolah oleh kepala tim. Jadi intelijen itu di setiap operasi pasti terdiri dari satu tim. Ada kepala operasionalnya, ada wakil manajer, kemudian petugas lapangan yang mata-mata yang bertugas mencari keterangan, dan kemudian hasil-hasil dari keterangan intel yang diperoleh itulah yang kemudian harus dieksekusi. Eksekusinya bisa macam-macam, mulai dari penggerbegan, penangkapan, bahkan kalau dalam dunia intelijen yang sesungguhnya, eksekusi ini bisa sedrastis misalnya penculikan, penyiksaan, orang sengaja dihilangkan, diambil lalu ditaruh di apa yang kita sebut dengan safe house atau rumah aman, atau bahkan dibunuh dan sekaligus menghilangkan jejak-jejak bukti kejahatan pembunuhan itu. Nah, baru ketika keputusan eksekusi itu memerlukan tindak-tindak yang kejam dan penuh kekerasan seperti ini, dinas intelijen mengaktifkan divisi eksekutornya. Orang-orang seperti James Bond, Ethan Hunt, dan Xander Cage atau Agent Cody Banks sebetulnya adalah orang-orang eksekutor itu. Dia baru beraksi dipanggil setelah seluruh informasi intelijen terkumpul lengkap, lalu kepala misi memutuskan tindakan eksekusi apa yang harus dilakukan terhadap target. Apakah harus ditangkap, apakah rumahnya harus digerebek, digeledah, atau diculik, atau bahkan dieliminasi atau dibunuh. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang kita sebut sebagai mata-mata, keren, ganteng, dikelilingi banyak wanita seperti James Bond dan Ethan Hunt, itu sebenarnya adalah bagian kecil dari keseluruhan tindakan dinas intelijen. Mereka hanya beroperasi bila aksi-aksi mereka yang ahli dalam hal kekerasan sudah diperlukan. So, sekarang kita tahu detail dunia spionase, dunia intelijen atau mata-mata secara keseluruhan kira-kira seperti itu. Ada upaya untuk mencari informasi di mana ini mata-mata beneran yang berperan. Kemudian setelah seluruh keterangan terkumpul, baru eksekutor dipanggil untuk beraksi. James Bond dipanggil untuk beraksi, untuk menangkap penjahat, untuk memburu penjahat, atau langsung untuk melenyapkan atau membunuh seseorang target khusus. Lalu terkait dengan genre ceritanya, cerita dengan tema mata-mata tentu sangat cocok untuk dipakai dalam genre misteri, thriller, action, atau petualangan. James Bond, Ethan Hunt, Mission Impossible, Xander Cage, Triple X, terus macam-macam lagi. Gendernya selalu sama, yaitu action, kemudian bisa thriller, bisa misteri yang jelas penuh dengan adegan laga. Tapi bisa juga dipakai untuk genre lain, misalnya teen lead romance gitu misalnya. Seorang cewek naksir seorang cowok yang kelihatannya canggih banget, ganteng dan pinter. Ternyata di ujungnya ketahuan dari bahwa dia adalah intel polisi yang sengaja disusupkan ke SMA untuk mencari tahu jaring peredaran narkoba di sekolah itu. Ini bisa juga dipakai. Jadi untuk genrenya sih bebas ya, rata-rata kita bisa menggunakan genre apa saja untuk menuturkan kisah-kisah spionase atau yang berlatar atau bertema spionase. Yang jelas, yang terpenting adalah kita sudah mengetahui detailnya itu seperti apa. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah bahwa gadget-gadget canggih, mobil yang dilengkapi rudal, mitralyur, senapan mesin, ballpoint, atau deodoran yang ternyata alat untuk menembakkan laser,
itu juga bagian dari romantisasi fantasi dunia intelijen. Berdasarkan penuturan beberapa mantan agen rahasia sungguhan yang pernah bertugas, baik di luar negeri maupun di sini, para agen rahasia bertugas rata-rata yang masih menggunakan metode-metode tradisional dengan kertas, ballpoint, HP, telepon, fotokopi, dan seterusnya. Karena bagian utama tugas intelijen kan itu tadi, mencari informasi, bukan untuk action laganya. Banyak sekali upaya untuk saling mempertukarkan informasi di antara agen rahasia satu dengan agen rahasia lain masih menggunakan metode tradisional, seperti misalnya kertas digulung terus ditaruh di tempat sampah, dan nanti agen rahasia yang satunya lagi sudah tahu bahwa dia ngambilnya di situ, maka diambil dan diteruskan ke bagian berikutnya. Jadi hal-hal yang terlalu canggih seperti itu, terlalu fantastis, senjata-senjata yang aneh sebetulnya tidak ada. Yang sangat realistis adalah menggunakan metode-metode yang umum dan tradisional saja. Paling banter memakai bahasa sandi, tulisan sandi, atau kalau sudah mencapai level komputer paling dengan bahasa yang terenkripsi digital. Oh ya, untuk eksekutornya juga rata-rata masih menggunakan metode biasa saja untuk menangkap, menggerebek, mengejar, membunuh atau menculik. Ya paling dengan bela diri tangan kosong biasa, pencak silat, karate, taekwondo, atau dengan senjata-senjata api umum kayak pistol. Ya paling umum ya pistol ya, yang paling gampang disembunyikan. Tidak ada itu mata-mata yang di dunia nyata itu yang beraksi dengan senjata atau metode yang terlalu canggih seperti yang ada di film. Itu hanya romantisasi. Meskipun kalau kamu ingin membuat cerita yang terlalu khayal tentang dunia intelijen, ya tidak apa-apa, karena memang daya tariknya di situ. Karena intelijennya asli yang sesungguhnya itu sangat membosankan. Pengen tahu? Coba nonton serial Homeland yang dibintangi oleh Claire Danes. Itu adalah dari semua tontonan film dan serial bertema mata-mata yang saya tonton, Homeland itulah yang paling realistis memotret dunia intelijen. Di situ nggak ada mobil terbang, mobil yang bisa berganti warna dalam sekejap, terus pulpen yang mengeluarkan sinar laser, atau kendaraan mobil sport mewah yang dilengkapi dengan persenjataan canggih, nggak ada. Jadi kalau ingin tahu kayak apa sih cerita mata-mata yang paling realistis, tonton serial Homeland. Yang jelas seperti itu yang tadi saya ungkap, dunia intelijen, dunia mata-mata itu sebetulnya sangat jauh dari unsur action, karena yang terpenting adalah unsur mencari informasi. Jadi nanti agar kita lengkap memotret dunia satu ini, kita jangan sampai keliru untuk mengungkapkannya sehingga nanti banyak ditertawakan oleh orang-orang yang lebih tahu. Jangankan para pegiat intelijen aslinya, para wartawan saja rata-rata cukup literate, cukup melek soal itu, sehingga kalau novel kita sudah terbit, itu kita pastikan tema intelijen yang ada di dalamnya sudah betul-betul seakurat mungkin dengan apa yang aslinya ada di dunia nyata. Saya kira sekian untuk kata WW kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam episode mendatang dengan tema-tema lain yang lebih bagus lagi, dan kamu boleh request. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di komen. Sampai ketemu lagi.